ketika kita ingin benar-benar belajar bersuci atau thaharah, kita haruslah memahami secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mensucikan diri kita, baik diri yang zahir maupun diri yang batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentunya sudah mengetahui kalau kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita harus bersuci. Kita harus mensucikan diri kita. Setelah itu baru kita beribadah kepada Allah. Dan kita juga sudah mengetahui bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita untuk bersuci sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, sebelum kita sholat. Maka tentunya juga kita sudah mengetahui kalau ada satu bab dalam Islam yang membahas tentang bersuci atau bertoharah. Toharah ya. Tentunya bersuci atau toharah ini punya pelajaran tersendiri, punya bab tersendiri untuk kita pelajari. Karena dalam satu hadis Nabi dalam kitab Perukunan Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu kalimatnya Nabi pernah berkata, tidaklah diterima ibadah atau sholat seorang hamba kalau tidak suci dari kotoran. Maka dari itu suci itu adalah syarat mutlak. Artinya kita harus mensucikan diri ketika kita ingin sholat. Kita harus mensucikan diri ketika kita ingin beribadah. Maka dari itu, bagaimana cara mensucikan diri kita? Mungkin sejak kita kecil kita sudah memahami kalau kita sholat haruslah kita wudhu. Berwudhu itu harus dilakukan sebelum kita sholat. Agar apa? Agar kita membersihkan diri kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari najis dan hadas-hadas kecil dan kotoran-kotoran di area, di anggota-anggota tubuh yang akan kita wudhukan tersebut. Namun dalam hal ini ketika kita ingin bersuci, ketika kita ingin benar-benar belajar bersuci atau thaharah, kita haruslah memahami secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mensucikan diri kita, baik diri yang zahir maupun diri yang batin. Kalau kita untuk mensucikan diri yang zahir ini, badan kita ini, tentu kita sudah tahu caranya. Tentu bagaimana ketentuannya kita sudah mengetahuinya. Dan kalau untuk mensucikan kolbu, mensucikan batiniah kita, mungkin kita juga sudah mengetahuinya. Tapi memang hal itu adalah suatu perkara yang sangat sulit untuk kita lakukan. Dan bersuci sendiri, bertoharah itu sendiri, itu harus dilakukan. Kalau kita tidak bersuci, kalau kita tidak mensucikan diri, maka ibadah dan sholat kita tidak akan diterima. Begitulah bunyi dalam hadisnya. Maka Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, mari kita bahas satu persatu apa saja yang perlu kita sucikan, apa saja yang harus kita bersihkan ketika kita ingin beribadah supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada 4 yang harus kita bersihkan, ada 4 yang harus kita sucikan. Yang pertama, kita harus suci daripada najis. Yang kedua, kita harus suci daripada hadas kecil. Yang ketiga, kita harus suci daripada hadas besar. Dan yang keempat, kita harus suci daripada kotoran hati. Nah, untuk mensucikan diri dari najis, hadas kecil dan hadas besar itu bisa kita sucikan dengan air, Bapak Ibu ya.
Namun kotoran hati ini tentulah tidak bisa kita sucikan dengan air. Lalu bagaimana caranya? Maka akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi najis. Kita harus membersihkan, mensucikan diri dari najis. Bagaimana cara mensucikannya? Najis itu seperti terkena kotoran hewan, itu najis. Cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air. Lalu kita berwudu, maka hilanglah najisnya. Bagaimana dengan hadas kecil? Sama, hadas kecil bisa dibersihkan dengan air. Dibasuh dengan air, kalau sekarang bisa dengan sabun, dengan air, dan kemudian berwudu, maka hilanglah hadas kecilnya. Bagaimana dengan hadas besar? Hadas besar itu contohnya ketika seorang wanita setelah haid, setelah melahirkan, dan setelah kita bersetubuh, itu adalah hadas besar. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan mandi. Dengan tata caranya tentu kita sudah mengetahui. Namun yang keempat ini adalah kotoran yang sangat teramat sulit untuk kita bersihkan, untuk kita sucikan. Apa itu? Yaitu kotoran hati. Hati ini tentunya setiap hari itu tanpa kita sadari, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, setiap hari hati kita ini selalu kita kotori. Siapa yang mengotorinya? Ya diri kita sendiri ini yang mengotorinya. Oleh karena itu, hati juga harus senantiasa kita bersihkan, kita sucikan. Kalau kotoran dalam hati ini tidak kita bersihkan, tidak kita sucikan, maka tidaklah akan diterima juga ibadah kita. Kalau najis, hadas kecil dan hadas besar, cenderung itu lebih mudah untuk membersihkannya. Medianya adalah air dengan tata caranya. Tapi kalau menyangkut persoalan kebersihan hati, yaitu kotoran hati, itu teramat sangat sulit untuk kita bersihkan. Mungkin saja kita sudah mengetahui bahwa itu adalah kotoran hati, tapi tetap kita kesulitan untuk membersihkannya, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu bagaimana cara membersihkan hati tadi? Cara membersihkan kotoran hati supaya hati ini bisa bersih, bisa kita sucikan layaknya kita mensucikan zahir kita. Tentunya cara yang paling efektif, yaitu cara bahkan satu-satunya cara untuk membersihkan hati adalah dengan nasihat. Dengan nasihat. Maka Bapak Ibu Saudaraku semuanya, jangan pernah kita jauh-jauh dari nasihat. Karena dengan nasihat itulah kita akan menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dengan nasihat-nasihat itulah kita bisa membuat diri kita ini, melangkahkan diri kita ini maju untuk menjadi lebih baik. Ketika ada hal-hal yang salah yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika kita menerima sebuah nasihat, maka kita akan bisa berubah menjadi lebih baik. Dan dengan demikian kotoran di hati kita juga akan berkurang. Lama-kelamaan kita berusaha untuk membersihkannya, mensucikannya. Lalu siapa yang bisa memberikan nasihat ini kepada kita? Nasihat yang terbaik itu adalah nasihat dari seorang guru kepada kita. Guru. Nasihat, karena ketika guru memberikan nasihat kepada kita, tentulah guru tersebut akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Dan nasihat terbaik dari seorang guru adalah ketika ia memberikan kita wejangan, ia memberikan kita ilmu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah. Kenapa nasihat terbaik itu adalah nasihat dari seorang guru yang mengajarkan kita ilmu ma'rifatullah? Karena ilmu ma'rifatullah itu adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan segan kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah. Dan ketika kita takut kepada Allah, kita akan senantiasa menyadari, benar-benar menyadari bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah. Ketika kita merasa senantiasa kita dilihat oleh Allah, maka sungguhlah kita tidak sanggup untuk melakukan kesalahan. Dengan demikian, tidak sanggup kita untuk mengotori hati kita. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, mari kita mendekatkan diri kita kepada nasihat. Mari kita mendekatkan diri kita kepada guru kita.
Karena guru kita itu akan mengajarkan ilmu kepada kita, yaitu ilmu mengenal Allah. Bagi Bapak Ibu dan saudaraku semuanya yang saat ini sedang ingin belajar tapi belum mempunyai seorang guru, maka saya menghimbau, marilah kita mencari seorang guru yang akan membimbing kita dan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Mari kita mencari seorang guru yang akan mengenalkan Allah kepada kita. Karena dengan mengenal Allah, kita nantinya akan benar-benar merasakan nikmatnya dalam ibadah. Ketika kita beribadah dan kita sudah belajar bermakrifatullah, belajar mengenal Allah, dan kita sudah mengenal Allah dalam ibadah kita, maka kita akan merasakan nikmatnya dalam ibadah itu. Rasa malas yang timbul ketika kita ingin beribadah itu karena kita kurang mengenal Allah, bahkan kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal siapa yang kita sembah. Ketika kita sudah mengenal siapa yang kita sembah, maka kenikmatan dalam beribadah itu akan kita dapatkan. Jadi pesan saya kali ini, mari sama-sama kita belajar mensucikan diri kita. Baik itu mensucikan diri kita dari najis, dari hadas kecil, dari hadas besar, dan yang terakhir mensucikan diri kita dari kotoran hati. Karena setiap hari hati kita ini kita kotori, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Hati kita itu kita kotori. Dengan apa? Dengan marah, dengan benci, dengan dendam, dan dengan sifat-sifat setan yang lainnya. Setan itu teramat sangat pandai untuk menipu kita. Bahkan kadang kita tidak sadar bahwa kita telah dijerumuskan setan untuk memakai sifatnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, mari kita belajar kepada seorang guru yang guru tersebut mengajarkan ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah kepada kita, agar kita bisa mengenal Allah. Jangan hanya sekedar mengenal namanya, tapi kita juga harus mengenal siapa yang punya nama. Dengan demikian, maka kita akan takut kepada Allah, kita akan segan kepada Allah. Dengan demikian kita tidak akan mengotori hati kita, dan dengan demikian pula ibadah kita nantinya akan terasa nikmat dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaflah saya apabila ada kata-kata yang keluar dari lisan saya yang tidak pas dari jalur hukumnya, yang keluar daripada jalur hukumnya dan menyenggol hati dan sanubari ibu, bapak, ibu dan saudaraku semuanya, mohonlah saya untuk dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, yang keluar dari lisan saya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.